Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan turun tangan langsung atau cawe-cawe demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan. Dan hal tersebut pemirsa disampaikan oleh Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi atau Pimret Media dan juga konten kreator di Istana Kepresidenan Senin malam. Di hadapan para pemimpin media massa, Presiden memastikan bahwa kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi yang sudah dijalankan pada masa kepemimpinannya dapat dilanjutkan. Dan dalam hal ini, Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi juga hadir dalam pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa Presiden berkepentingan untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu tidak kembali lagi ke titik awal dengan adanya pimpinan yang baru. Justru dengan adanya cawe-cawe, Presiden dapat memastikan bahwa pembangunan tetap dilanjutkan untuk masa depan Indonesia. Selain itu, hal ini juga untuk memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, secara jujur dan adil. Dan pemirsa, apa maksud cawe-cawe Presiden Jokowi tersebut? Saat ini sudah hadir bersama kami di studio Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut. Selamat siang, Mas Prabu. Selamat siang, Mas Prabu. Kemarin udah makan-makan di sana enak nggak, Mas? Makanannya enak. Ya, kita makan bakso dan pempek. Bakso dan pempek. Jadi kemarin tuh ada berapa banyak, Mas, yang hadir? Hampir semua? Waduh, saya nggak menghitung ya, tapi sepertinya sih beberapa media terpilih ya yang diundang oleh beliau. Nah kemarin kan, dan tadi sih sempat baca gitu, hampir semua Pimret atau Wapimret yang hadir tuh menyampaikan bahwa sebetulnya cawe-cawe ini nggak masalah selagi ini untuk kepentingan negara gitu. Dan apakah sebenarnya pertemuan ini kalau menurut Mas Prabu nih dianggap oleh netizen adalah sesuatu yang janggal gitu, Mas? Sebenarnya boleh nggak sih, Mas, cawe-cawe gitu? Saya melihat bahkan harus, ya bukan lagi boleh tapi harus. Presiden sebagai kepala negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu berlanjut dan juga beralih dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Harus ada sentuhan dari presiden, dari penguasa sekarang ini. Saya melihat bahkan sebaiknya memang dilakukan karena kan presiden itu atribusinya banyak ya. Bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat politik. Ini perlu dipahami begitu. Sebagai kepala pemerintahan, tugasnya dalam konteks demokrasi adalah memastikan agar ASN dan juga TNI dan aparat keamanan itu bisa netral. Dan itu ditegaskan dengan sangat keras kemarin ya dalam pertemuan kami itu bahwa harus netral gitu. Dan untuk itu Presiden menjamin agar pemilu ke depan itu bisa berjalan dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Ya. Nah, namun sebagai kepala negara yang nanti akan memberikan tongkat estafet kepada presiden terbaru, wakil presiden terpilih, beliau harus memastikan bahwa semua progres, kebijakan, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang dan baik itu diteruskan. Jangan sampai istilah beliau itu, kita sudah sering terjebak dengan pola begini. Ketika presiden baru kembali lagi ke titik nol, ya sudah naik SD, SMP, SMA, pindah ke pemimpinan nasional kembali ke SD lagi. Akhirnya nggak maju-maju nih negara kita gitu. Dalam hal itu saya sangat setuju. Ya saya sangat setuju dan melihat berarti bahwa dalam konteks ini Bapak Presiden melihat pentingnya keberlanjutan, kebersinambungan pembangunan dari yang sekarang sudah dilakukan dengan sangat baik ke periode selanjutnya. Dan ini sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu kegelisahan Presiden nggak sih, Mas? Dengan digaungkan terus-menerus, apalagi ini kan tinggal menghitung waktu. Presiden Jokowi akan selesai masa jabatannya gitu, Mas. Saya nggak melihat kegelisahan ya, tetapi lebih kepada tugas beliau sebagai kepala negara ya untuk memastikan bahwa semuanya berlangsung dengan lancar. Ditambah lagi, ini hal yang juga publik harus melihat ya, bahwa dari berbagai survei, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini kan sangat tinggi, ya, 83,4%. Artinya 83,4% publik puas dengan kinerja dan program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Tanggung jawab beliau memastikan yang 83,4% ini bisa terus menikmati pembangunannya, ya, dan tentunya ini harus dipastikan dengan apa? Kepala negara
Presiden Jokowi dalam hal ini mesti ikut campur ya dalam tanda kutip ya ikut campur untuk memastikan semuanya berlangsung dengan lancar dengan baik begitu. Dan Pak Jokowi sendiri kan sempat menyampaikan bahwa menginginkan bahwa para pemilih ini nantinya bisa mendapatkan pemberitaan yang berkualitas gitu tuh Mas. Terkait dengan nanti pemilu 2024. Nah, Mas Prabu sendiri sebagai salah satu pimpinan redaksi gitu ya Mas, melihat apakah media dan juga Presiden sendiri udah sepahaman nih Mas dalam hal ini? Saya pikir justru pertemuan semalam itu sebuah gestur dari beliau untuk memastikan adanya keterbukaan informasi itu. Karena beliau juga punya pilihan untuk tidak melakukannya kan semalam ya. Tetapi beliau memilih untuk melakukan mengadakan pertemuan itu dengan para pimpinan redaksi dan berbagi informasi ya tentang bagaimana tekanan situasi global ke depan, bagaimana threat atau ancaman perang yang mungkin juga ada sampai sekarang kan juga di mana-mana masih ada perang dan itu memberikan dampak juga pada pertumbuhan ekonomi kita, pada situasi politik di negara kita gitu ya. Dan juga beberapa rencana beliau ke depan yang harus dijaga itu apa saja gitu ya. Nah, keterbukaan ini menunjukkan ya gestur yang positif dari seorang presiden untuk kami nih para pemimpin redaksi yang memang memiliki tugas begitu untuk memastikan publik terinformasi dengan apa yang direncanakan, diarahkan oleh presiden, publik bisa memahami itu. Nah, pada akhirnya ya tadi ya masalah informasi itu presiden sangat concern agar rakyat bisa memahami dengan utuh ya apa yang akan mereka pilih nanti, apakah itu partai ataupun juga capres-cawapresnya. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa rakyat ini memilih kepemimpinan nasional yang bisa melanjutkan pembangunan yang sekarang sudah berlangsung. Dan waktu Mas Prabu mendengarkan itu sebagai salah satu pimpinan redaksi nih Mas yang langsung ditangkap dan langsung diinformasikan ke teman-teman redaksi, itu apa Mas? Tadi yang saya justru ingin membangun atau gini kan, cawe-cawe itu kan kesannya kayak negatif ya, tapi sebetulnya itu positif menurut saya ya. Beda dengan intervensi, dan presiden tidak menggunakan diksi intervensi. Artinya ini jauh berbeda antara intervensi dengan cawe-cawe yang dinyatakan oleh Bapak Presiden begitu. Cawe-cawe ini kan artinya ikut bertanggung jawab. Saya cawe-cawe sama kehidupannya Anggi. Artinya kan saya tuh pengen tahu kehidupan kamu kayak gimana. Saya pengen memastikan Anggi itu nanti hidupnya baik dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kepala negara pun seperti itu. Dia harus beliau memang harus cawe-cawe gitu untuk memastikan ya bangsa kita ini bisa lebih baik ke depannya, rakyatnya bisa lebih baik ke depan gitu. Makanya istilah yang digunakan adalah cawe-cawe tadi gitu ya. Karena kan anggapan orang ketika kepala negara turun tangan terus melakukan pertemuan nih semacam intervensi gitu kan. Dan kalau intervensi ya beliau punya pilihan untuk menggunakan diksi intervensi, tapi kan tidak gitu ya. Beliau menggunakan diksinya cawe-cawe tadi itu dan untuk hal-hal yang hubungannya pada atribusi beliau sebagai kepala negara. Memastikan pembangunannya itu harus dipastiin. Jangan sampai nanti kepemimpinan nasional selanjutnya malahan meriset kembali apa yang sudah dikerjakan sekarang. Ada banyak progres ya pembangunan yang mungkin nanti akan selesainya di kepemimpinan nasional selanjutnya. Sebagai contoh misalnya masalah hilirisasi nikel gitu kan. Sekarang sedang berlangsung dan beresnya nanti tuh. Dan ini sedang berproses gitu ya. Nanti bayangkan ketika sudah dibangun smelter dan macam-macam tiba-tiba dihentikan atau IKN sebagai contoh. Bagaimana bahwa IKN sudah menjadi sebuah visi negara ya, bukan lagi visi presiden tapi ini visi negara bahwa ibu kota kita itu akan berpindah ya ke IKN. Investor sudah masuk, kemudian juga tentunya nanti pola pemerintahan juga sudah ditetapkan begitu. Ini lagi berjalan nih, lalu tiba-tiba diberhentikan begitu ya, walaupun juga prosesnya akan sangat rumit ya untuk melakukan itu karena ini kan sudah menjadi undang-undang. Nah, jadi maksud saya menegaskan kepada publik dan juga teman-teman redaksi gitu bahwa dalam hal ini presiden harus cawe-cawe. Bahkan kalau perlu sejelas-jelasnya cawe-cawe. jangan juga bias aja gitu ya, sampai jatuh. Jangan bias, jangan hanya simbolik, justru malah harus jelas cawe-cawenya supaya persepsi publik juga tahu ya sejelas-jelasnya apa yang diinginkan oleh presiden. Saya mungkin bisa melihatnya begini juga, Bang Anggi, bahwa Jokowi ini agak berbeda nih ya
selain tingkat kepuasannya tinggi, yang kedua juga publik dari hasil survei itu kan 16% publik itu akan mengikuti apa yang presiden arahkan dalam konteks pilpres. Jadi siapa yang di-endorse oleh presiden gitu ya, publik itu 16% itu akan ngikutin. Dan 40%-nya akan mempertimbangkan apa yang presiden akan dukung, siapa yang akan didukung. Bayangkan kalau misalnya publik salah menilai, salah membaca simbol-simbol dari Bapak Presiden sehingga akhirnya salah pilih. Iya dong. Nggak semuanya bisa baca simbol Bapak Presiden, begitu kan. Dan saya paham juga kenapa Bapak Presiden tidak bisa segamblang itu, karena terikat dengan berbagai atribusi tadi itu. Harus netral, ya kan, sebagai kepala pemerintahan. Belum lagi apakah publik bisa menerima kalau misalnya beliau mendukung satu calon saja di antara 3 calon misalnya, atau juga berapa calon nanti, saya tidak tahu juga gitu. Karena pertimbangan itu semuanya, saya menangkap Bapak Presiden memutuskan untuk memberikan pesan, gestur gitu ya. Selama ini kita baca di mana-mana kan di media ya. Para pengamat jagonya tuh untuk menerjemahkan, mentafsirkan seperti apa simbol-simbol komunikasi Bapak Presiden. Which is itu sudah bagus ya. Akan lebih bagus lagi kalau menurut saya, sejelas-jelasnya. Agar apa? Agar publik tidak salah menangkap gitu. Kenapa dalam hal ini Bapak Presiden atau Jokowi ya harus gamblang? Karena tadi itu loh, 16% itu orang akan mengikuti apa yang Presiden arahkan. 45% itu akan mempertimbangkan. Jadi kalau sampai publiknya salah baca, itu shiftingnya luar biasa gitu. Beda kalau misalnya publik tidak melihat referensi dari Jokowi sebagai pilihan politik, nah itu beda. Mau presiden dukung siapa aja, ya terserah gitu. Tetapi ini kan enggak, tinggi nih angkanya. Dan karena memang beberapa kali kalau melihat Pak Jokowi baik di Musra dan ya itu ketika memberikan statement-statement sepertinya itu gestur-gestur kode gitu kan ya. Dan kayaknya nggak semua orang bisa baca. Nah kalau Mas Prabu sendiri ketika ada di istana kemarin, bisa nggak sih Mas dibocorin gitu mungkin ke publik? Udah ada arah ini bahkan yang menarik ya. Jokowi belum. Pasti ya, dalam perbincangan kemarin itu banyak yang off the record juga begitu. Tetapi bukan atau tidak mungkin dihindari teman-teman Pemret ini bertanya tentang siapa. Kita mendesak siapa, mungkin berapa penanya itu ya akan tanya siapa Pak gitu. Ya udah Pak, kalau nggak bisa namanya kriterianya deh gitu ya. Tapi Bapak Presiden itu bahkan di forum off the record seperti kemarin ya bisa konsisten loh tidak menyebutkan namanya. Artinya apa? Untuk menjaga. Jadi saya sih tidak menangkap bahwa presiden dalam kaitannya politik ya tidak mau netral gitu ya. Justru malahan saya melihat itu gestur untuk menjaga itu sangat kuat dari presiden untuk memastikan bahwa setiap nanti calon yang terdaftar di KPU itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Padahal bisa aja kan beliau itu batuk aja gitu. Kayaknya sih ini gitu, bisa aja gitu. Tapi beliau tidak melakukan itu toh. Bahkan di forum seintim kemarin begitu ya tidak melakukan itu. Dan saya mengatakan sejujur-jujurnya nih bahwa kita bertanya gitu. Saya juga curious siapa yang presiden mungkin udah inginkan. sempat bisa baca kali Mas Prabu. Iya saya baca tapi kan ini preferensi saya betul. tadi itu kan bisa jadi nanti Anggi kalau ketemu sama presiden beda juga. Iya benar. Gitu kan. Dan Pemret yang lain juga mungkin beda atau bahkan publik bisa jadi beda. Saya barangkali punya satu set pengetahuan untuk membaca, menafsirkan. Tapi banyak publik yang nggak punya kan. Sehingga saya bahkan mendorong gitu. Justru harus cawe-cawe itu gitu. Akan nggak Mas suatu saat nanti ketika udah waktunya secara gamblang yang tadi Mas Prabu sampaikan itu akan dilakukan oleh Saya sih berharap begitu ya. Supaya balik lagi supaya Indonesia bisa dibawa ke arah yang lebih baik tadi. Iya karena concernnya saya dan saya pikir juga rakyat adalah keberlanjutan sih. Saya pengen negara ini terus berkembang kan. Dan beliau kemarin menekankan begini. Kita punya masa-masa kritis nih. Selama 13 tahun ke depan. Ini adalah masa-masa di mana Indonesia itu bisa shifting naik kelas menjadi negara maju dari negara berkembang. Ini waktunya hanya 13 tahun nih. Window-nya itu hanya 13 tahun. Lewat 13 tahun, lewat kita. Kesempatan jadi negara maju. Gitu kan. Artinya 13 tahun ke depan yang secara jelas obvious akan dipimpin oleh presiden yang akan datang, bukan lagi Pak Jokowi gitu ya. Karena pemilu kan jelas akan dilakukan Februari nanti, itu sudah sangat tegas dinyatakan oleh presiden. Artinya 13 tahun yang akan datang itu dipegang oleh pemerintahan yang baru.
bayangkan kalau kita balik lagi ke belakang. Capek banget. Capek gitu. Kita akan selamanya berada menjadi negara berkembang. Di middle income trap istilahnya tuh ya. Kita terjebak aja di negara berpendapatan menengah. Padahal kita punya semua set sumber daya untuk menjadi negara maju. Punya sekali gitu ya. Kaya sekali negara kita ini ya. Dan yang paling penting harus punya nyali memang pimpinannya. Karena begini, salah satu hal yang saya lihat ya dari presiden itu adalah keberanian ya untuk bisa mendobrak apa yang harus didobrak begitu. Contohnya kayak hilirisasi nikel. Ini bukan hal mudah, bukan perkara gampang gitu ya. Negara-negara maju mempertanyakan kebijakan Indonesia dalam hal nikel ini ya. Tetapi kan walaupun kalah di WTO, kita terus aja jalan sampai sekarang. Dan saya mengapresiasi ya nyali itu ya yang dimiliki oleh Bapak Presiden untuk terus memastikan apa yang bisa membuat kita menjadi negara maju, kita jadi negara maju. EV atau electronic vehicle itu kan ke depan akan jadi salah satu game changer. Itu sebabnya kenapa yang saya tangkap ya dari pembicaraan kemarin itu beliau sangat concern pada nikel. Ya, salah Masa satu depan bahan Indonesia bakar. banget. Iya, itu dia. Jadi maksud saya sekali lagi kalau saya bahkan melihat ya harus cawe-cawe gitu. Justru kalau nggak cawe-cawe salah banget gitu ya. Berarti it's a good move lah. It's a good move ya di masa seperti ini yang sangat sensitif, sangat kritikal. Ini bukan hanya politik aja kritikalnya, tetapi juga secara ekonomi, geopolitik, geoekonomi kita ini sangat-sangat kritis gitu. Ini kita di persimpangan semua nih. Dan bagusnya ketika pandemi kemarin pemerintahan kita ini bisa keluar dari jebakan COVID ya, sehingga malahan pertumbuhannya bisa sangat bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ini udah punya bahan good start. It's a good start untuk bisa mempercepat Indonesia menjadi negara maju gitu. Baik, ini mudah-mudahan bisa ditangkap secara positif juga oleh publik, dan thanks to Mas Prabu juga tadi udah dikonfirmasi karena memang sebetulnya ini harus disampaikan juga ke publik bahwa cawe-cawe itu penting pemirsa, dan mudah-mudahan seperti harapan Mas Prabu dan juga harapan saya, Pak Jokowi semoga bisa dicetakkan secara gamblang nantinya preferensinya kepada siapa demi Indonesia maju. Terima kasih Mas Prabu untuk waktunya.